Setelah ketiga putra Nuh membangun kembali kehidupan dari awal pasca bumi dilanda banjir besar, di sebuah wilayah bernama Al-Ahqaf yang terletak di antara Yaman dan Oman, hiduplah kaum yang dikenal dengan nama Ad, keturunan Sem bin Nuh. Mereka adalah kaum yang diberkahi dengan tubuh yang besar, kekuatan luar biasa, dan kekayaan melimpah. Mereka tinggal di rumah-rumah megah yang diukir dari gunung-gunung. Namun, di balik kehebatan itu, kaum Ad adalah kaum yang sombong. Mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala-berhala, menjadi kaum pertama yang melakukan penyembahan berhala setelah banjir besar, yang mereka namakan Syad, Samud, dan Haba. Mereka merasa tak terkalahkan, hingga Allah mengutus seorang nabi untuk memperingatkan mereka. Nabi Hud alaihissalam adalah seorang pria yang dihormati di tengah kaumnya. Ia berdiri di atas sebuah bukit kecil. Dengan suara yang lantang namun penuh kelembutan, ia menyeru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhan yang telah menciptakanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, berhala-berhala yang kalian sembah hanyalah buatan tangan kalian sendiri. Tidakkah kalian mau berpikir?" Para pemimpin kaum Ad yang mendengar seruan ini hanya tertawa. Salah seorang dari mereka berdiri dan mengejek, "Hud, apakah engkau mengira kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena perkataanmu? Tidak ada bukti yang kau bawa kepada kami. Kami kira engkau hanya seorang yang kurang akal." Nabi Hud menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan apapun atas seruanku ini. Imbalanku hanya dari Allah yang telah menciptakanku. Mohonlah ampun kepada Tuhan kalian dan bertobatlah. Jika kalian melakukannya, Allah akan menurunkan hujan yang deras dan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Namun, jika kalian berpaling, sesungguhnya aku khawatir kalian akan tertimpa azab yang besar." Namun, kaum Ad tetap keras kepala. Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga menantang Nabi Hud alaihissalam. Hari demi hari berlalu, dan kaum Ad semakin durhaka. Mereka menantang Hud dengan kesombongan mereka. Kaum Ad berkata, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami? Tidak ada yang dapat mengalahkan kami. Bukankah kekuatan kami adalah tanda bahwa para dewa merestui kami?" Nabi Hud mengingatkan mereka dan berkata, "Tidakkah kalian tahu bahwa Allah yang menciptakan kalian jauh lebih kuat daripada apa yang kalian miliki? Namun kalian terus berpaling dan sombong." Meski diperingatkan, mereka tetap tidak peduli. Bahkan, mereka mengancam akan mencelakai Hud jika ia terus berdakwah. Di tengah kekerasan hati mereka, kaum Ad menjalani kehidupan yang mewah. Di balik tembok-tembok besar, mereka berpesta dengan makanan melimpah. Anak-anak mereka bermain di taman-taman megah, sementara para pemimpin membanggakan kekayaan mereka di depan rakyat. Ia berkata, "Lihatlah, inilah tanda-tanda bahwa para dewa merestui kita. Bangunan-bangunan kita menjulang tinggi, dan kekuatan kita tak terkalahkan." Hud hanyalah seorang pemimpi bodoh. Nabi Hud mendatangi mereka saat mereka sedang berkumpul. Dengan penuh keberanian, ia berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Kalian mengira kekayaan dan kekuatan adalah tanda keselamatan? Tidak, semua ini hanyalah ujian dari Allah. Jika kalian tidak bersyukur dan kembali kepadanya, semua ini akan menjadi alasan kehancuran kalian." Ucapan itu membuat suasana hening sejenak, tetapi kemudian tawa mereka pecah. Kaum Ad menjawab, "Hud, berapa kali kami harus mengatakan padamu, 'Pergilah, kami tidak butuh nasihatmu'?" Allah dengan kasih sayangnya memberikan peringatan terakhir kepada kaum Ad. Kekeringan melanda tanah mereka, hujan berhenti turun, ladang menjadi gersang, dan ternak mereka mati satu persatu. Nabi Hud kembali menyeru mereka, "Wahai kaumku, masih ada waktu untuk bertobat. Mohonlah ampun kepada Allah, niscaya Dia akan menurunkan hujan untuk kalian dan memberikan keberkahan." Namun, mereka tidak mengindahkan seruan itu. Sebaliknya, mereka semakin menantang dan berkata,
Kami tidak takut akan ancamanmu, Hud. Jika memang benar Tuhanmu akan mengazab kami, datangkanlah azab itu sekarang juga." Permintaan mereka dijawab oleh Allah. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam menggulung, membawa tanda-tanda yang mengerikan. Namun, kaum Ad justru bersorak. Ia berkata, "Lihatlah, awan ini akan membawa hujan untuk kita." Tetapi itu bukanlah hujan, itu adalah awal dari azab yang dahsyat. Angin kencang yang sangat dingin mulai bertiup. Awalnya lembut, namun dengan cepat menjadi badai yang ganas. Angin itu berputar selama 7 malam dan 8 hari, menghancurkan semua yang dilewatinya. Rumah-rumah yang megah runtuh. Tubuh-tubuh besar kaum Ad bergelimpangan seperti tunggul pohon kurma yang lapuk. Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah, "Ad telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang, yang Allah timpakan kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Sehingga kamu melihat kaum itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong. Maka adakah kamu melihat mereka yang masih tersisa? Tidak ada satupun dari kaum Ad yang selamat, kecuali Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman. Allah menyelamatkan mereka dan memberikan mereka tempat perlindungan yang aman." Setelah azab berakhir, Nabi Hud alaihissalam berdiri di tengah kehancuran. Ia memandang sekeliling, melihat sisa-sisa kaumnya yang dulu sombong dan perkasa, kini menjadi debu yang diterbangkan angin. Dengan suara penuh haru, ia berkata kepada pengikutnya, "Inilah akibat dari kesombongan dan berpaling dari Allah. Pelajarilah dari apa yang telah terjadi, dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Dialah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya kemudian meninggalkan Al-Ahqaf, membawa iman dan pelajaran yang akan mereka sampaikan kepada generasi berikutnya. Kisah kaum Ad adalah peringatan abadi bagi umat manusia. Kesombongan dan keangkuhan hanya akan membawa kehancuran. Allah Maha Kuasa dan azabnya adalah nyata. Semoga kita selalu berada di jalannya, mengikuti ajaran para nabi, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan.